Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Hari ini akan berbagi tentang apa-apa yang akan dinilai oleh dosen penguji, baik itu dosen penguji maupun guru penguji, terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu yang diupload dalam uji kinerja. Nah, hari ini saya akan membahas tentang instrumen penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran untuk guru dan dosen dalam penilaian UKIN gitu ya. Nah, ini spesifik digunakan untuk guru SD atau MI gitu ya. Nah, jadi apa saja yang dinilai oleh dosen dan guru penguji di dalam menilai kinerja Bapak Ibu? Di awal kan Bapak Ibu sudah mengupload video pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau disebut dengan modul ajar. Nah, di sini di dalam RPP atau modul ajar itu yang dinilai pertama di bagian tujuan pembelajarannya, itu yang dinilai adalah kesesuaian antara tujuan dengan kompetensi dasar atau KD dan indikator yang dicapai. Maka Bapak Ibu untuk dapat mendapatkan nilai baik itu harus guru mampu merumuskan tujuan pembelajaran dengan KD dan indikator. Syukur-syukur Bapak Ibu mampu dalam mengambil penilaian yang sangat baik, yaitu bukan hanya mampu merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator, tapi ditambahi dengan tersusun secara runtut. Artinya tujuan pembelajaran Bapak Ibu berdasarkan KD dan indikator itu secara runtut sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, itu bisa mencapai di ring nilai sangat baik, yaitu nilai 9 dan 10. Tapi minimal Bapak Ibu harus dinilai 6, 7, 8 di sinilah, harus merumuskan tujuan pembelajaran sesuai KD dan indikator. Kemudian yang poin B adalah rumusan tujuan meliputi komponen ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Jadi rumusan ABCD-nya ini menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Maka ketika Bapak Ibu mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat aspek ABCD namun belum menggunakan kata kerja operasional yang tepat, dinilai poin baik. Kalau sudah sangat tepat sesuai dengan ABCD-nya, audience, behavior, condition, and degree-nya, maka di ring nilai 9 dan 10 atau sangat baik. Nah, ini menjadi penentu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tambah menggali lagi untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran itu sesuai ABCD dengan kata kerja operasional yang tepat. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran itu mengimplementasikan HOT atau High Order Thinking Skill, di mana Bapak Ibu harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran itu di dalam aspek behavior pada tujuan pembelajaran, belum seluruhnya hot itu di dalam kategori baik gitu ya. Harapannya mudah-mudahan tentunya Bapak Ibu karena mengarah kepada guru profesional mampu merumuskan aspek behavior pada tujuan pembelajaran yang seluruhnya hot. Artinya hot itu kalau di taksonomi belum bisa di kategori C4, C5 ke atas ya, sehingga membuat anak untuk berpikir secara kritis gitu ya. Kemudian di RPP Bapak Ibu itu juga dinilai di poin materi pembelajaran. Lah, materi pembelajarannya itu yang dinilai berkaitan dengan merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TPACK atau Technological Pedagogic Content Knowledge. Ketika Bapak Ibu mampu merancang materi pembelajaran berbasis TPATK yang relevan dengan KD dan indikator dari bahan ajar dan berbagai sumber dalam bentuk cetak, ini di poin B 678. Kemudian diusahakan syukur-syukur Bapak Ibu bukan hanya di sumber media cetak, tapi bisa mampu di media cetak maupun digital. Ini justru di poin 9 dan 10 karena T-nya ini kan teknologikal gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merancang materi pembelajarannya itu berbasis TPATK gitu ya. Kemudian yang kedua, yang B,
menyusun materi pembelajaran secara komprehensif, secara menyeluruh. Maka untuk mendapat nilai baik, Bapak Ibu harus menyusun materi pembelajaran secara tematik yang meliputi seluruh KD, meskipun belum semuanya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kalau Bapak Ibu sudah mampu menyusun ini semua, meliputi fakta, prinsip, dan prosedur, maka di ring nilai sangat baik. Nah, di poin yang C adalah bagaimana merangsang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. Nah, ini yang menjadi penilaiannya Bapak Ibu di dalam penyiapan materi pembelajaran. Maka untuk dapat nilai baik, minimal Bapak Ibu harus merancang materi pembelajaran yang sudah disusun secara kohesif namun belum berurutan secara logis. Maka untuk dapat ring sangat baiknya adalah sudah disusun secara logis. Lah, ini menjadi PR Bapak Ibu untuk menata di RPP Bapak Ibu itu sudah materinya secara kohesif dan runtut gitu ya. Jadi menjelaskan dari A, B, C, D itu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara runtut dan kohesif gitu ya. Kemudian yang D, merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi kehidupan nyata serta berorientasi pada abad 21, di mana merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata berorientasi pada abad 21 namun belum ada uraian yang jelas. Minimal di Bapak Ibu sudah ada orientasi ke abad 21, itu sudah dinilai baik di poin 678 gitu ya. Kalaupun Bapak Ibu menginginkan di penilaian sangat baik, maka harus dalam kondisi tersaji secara jelas di dalam uraian berorientasi pada abad 21. Kemudian yang D, merancang lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. Nah, maka dalam menyiapkan bahan ajarnya itu Bapak Ibu harus merancang LKPD-nya seperti apa gitu. Dan LKPD-nya Bapak Ibu harus sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. Itu sudah di ring nilai baik. Maka seyogyanya bukan hanya disusun LKPD-nya untuk mendapatkan nilai yang sangat baik, LKPD-nya disusun sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran serta mengakomodasi karakteristik siswa. Karena ada siswa yang karakteristiknya mungkin audio atau yang visual atau bahkan audio visual, apakah LKPD Bapak Ibu sudah dirancang untuk mengakomodir karakteristik pembelajaran siswa, kan begitu. Tapi minimal Bapak Ibu sudah menyusun LKPD berdasarkan indikator agar mendapatkan nilai baik gitu ya. Kemudian di dalam mengajar di RPP Bapak Ibu kan juga mencantumkan strategi pembelajaran. Maka dalam strategi pembelajaran di RPP Bapak Ibu itu yang dinilai adalah mampu menentukan model pembelajaran dan merancang strategi yang mengadaptasi pendekatan TPACK. Maka untuk dapat nilai baik Bapak Ibu minimal harus menentukan model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran berbasis TPACK yang mendidik sesuai dengan tujuan pembelajaran namun belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti di poin sangat baiknya adalah sudah mampu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi relevan. Nah, ini menjadi tugas Bapak Ibu. Yang B, di dalam strategi pembelajarannya adalah mampu merancang strategi pembelajaran berbasis ke abad 21. Kecakapan abad 21 yakni berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Manakala ini sudah mampu disusun Bapak Ibu, maka berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif tentu dinilai ring 9 dan 10. Kalaupun tidak mampu di 4 poin tersebut, ya minimal adalah sekiranya di berpikir kritis, atau kreatif, atau kolaboratif, atau komunikatif sudah ada masuk di dalam strategi pembelajaran yang berbasis kecakapan. Misalkan ada diskusi kelompoknya atau mungkin ada tanya jawabnya, sehingga ada kategori di komunikatif Bapak Ibu ya. Kemudian yang poin C, merancang skenario pembelajaran inovatif untuk menggunakan pendekatan
model metode yang sesuai dengan pembelajaran. Maka untuk dapat nilai baik, guru mampu merancang skenario pembelajaran inovatif menggunakan pendekatan model dan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gitu ya. Kemudian yang keempat atau yang D, merancang skenario pembelajaran kreatif, bermakna dan menyenangkan, Bapak Ibu. Untuk dapat nilai baik, maka RPP itu harus disusun dengan skenario pembelajaran kreatif, bermakna dan menyenangkan. Maka untuk sangat baiknya adalah bukan hanya menyenangkan saja, tapi juga mengadaptasi kearifan lokal gitu ya. Kemudian di poin yang keempat, di dalam pemilihan media pembelajaran yang dinilai itu oleh dosen dan guru penguji adalah memanfaatkan TIK sebagai multimoda untuk merancang media pembelajaran. Artinya di dalam mengajar Bapak Ibu diusahakan menggunakan media yang berbasis TIK atau dimanfaatkan berbasis TIK-nya. Ketika itu sudah terjawab, maka insya Allah sudah di ring nilai baik. Apalagi sudah menggunakan TIK kemudian relevan dengan bahan ajarnya, itu pasti dinilai ring 9 dan 10. Ini yang sangat disukai oleh dosen penguji dan guru-guru penguji gitu ya. Kemudian yang B, memanfaatkan media yang konkret, benda nyata dalam pembelajaran. Nah, ketika ini sudah ada, maka Bapak Ibu pasti di ring 7 atau 8. Syukur-syukur Bapak Ibu bukan hanya membawa medianya, tetapi juga membawa medianya itu berdasarkan karakteristik siswa. Misalkan matematika, bawa bangun ruang, jadi dibawakan kubusnya. Jadi anak melihat benda nyatanya itu, bukan hanya di papan tulis gitu kan. Berbicara biologi, ngomongkan belalang, belalangnya dibawa. Lah ini apa namanya? Memanfaatkan media atau benda nyata dalam pembelajarannya kan begitu. Kemudian yang C, merancang pemanfaatan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan. Maka untuk dapat poin baik adalah guru dapat merancang pemanfaatan media dan sebagian besar memfasilitasi pengembangan sikap atau keterampilan siswa yang relevan dengan bahan ajar. Kemudian poin yang kelima adalah pemilihan materi dan sumber belajar. Yang pertama, yang poin A adalah memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik sebagai sumber belajar. Nah, ini bisa terjadi di kehidupan sosial itu sebagai materi-materi di dalam menyajikan atau yang dituangkan di dalam modul ajar atau RPP Bapak Ibu. Untuk dapat poin B, maka harus memanfaatkan peristiwa kehidupan nyata yang menarik dan relevan dengan bahan ajar. Di poin yang ke B adalah juga mampu memanfaatkan sumber belajar melalui internet atau sumber online. Nah, ini sudah di ring yang baik. Syukur-syukur untuk dapat nilai yang baik bukan hanya menggunakan via online yang variatif, tapi juga yang yang mutakhir, yang terbarukan gitu ya Bapak Ibu. Tentunya juga dengan sumber-sumber yang terpercaya gitu, karena googling ini ada juga yang tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir terkait dengan evaluasi pembelajaran di dalam RPP Bapak Ibu, yang dinilai yang pertama adalah merancang evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Maka untuk dapat nilai baik, guru mampu membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang memuat dua aspek. Karena tadi ada aspeknya kan 3, aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Manakala meliputi 2 aspek, baik pengetahuan ataupun keterampilan, maka di ring baik gitu ya. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa di 3 aspek, baik itu sikap, pengetahuan atau keterampilan, untuk memaksimalkan nilai dalam rancangan evaluasi. Kemudian merancang evaluasi autentik gitu. Maksudnya adalah
guru merancang evaluasi otentik berupa tes maupun non-tes sesuai dengan indikator. Namun instrumen rubrik, pedoman penskoran, dan kunci jawaban belum lengkap. Ini sudah di poin baik, karena Bapak Ibu sudah merancang evaluasi otentik. Kalau lengkap semua, baik instrumen penilaian, rubriknya, kemudian pedoman penskorannya, kemudian kunci jawabannya lengkap, itu di poin sangat baik, yaitu nilai 9 dan 10. Kemudian di poin yang C, menyusun instrumen evaluasi yang hot, yaitu guru menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir hot terdiri dari salah satu dari dua level, C4, C5 atau C6. Minimal dua level itu sudah di poin baik 678. Tapi kalau mampu di poin hostnya C4, C5, C6 itu semuanya tersusun di dalam instrumen evaluasinya Bapak Ibu, itu di rank sangat baik. Nah, itu Bapak Ibu, ini terbaru di penilaian UKIN tahun 2025 untuk instrumen perangkat pembelajaran untuk jenjang SD maupun MI. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam menyiapkan RPP Bapak Ibu sesuai dengan harapan atau sesuai dengan pedoman penskoran yang memang ini menjadi penentu nilai dalam uji kinerja Bapak Ibu. Karena dalam proses penilaiannya itu akan dilihat, dikoreksi langsung oleh dosen dan guru penguji uji kinerja. Jadi Bapak Ibu, hasilnya RPP-nya itu akan dilihat, dinilai berdasarkan rubrik penilaian ini oleh dosen penguji dan oleh guru penguji. Maka dua orang akan menilai untuk membandingkan seperti apa hasil RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu di dalam mengerjakan UKIN. Itu saja Bapak Ibu, para pejuang PBG, mudah-mudahan video ini sedikit membantu di dalam Bapak Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.